السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. اللهم آمين يا رب العرش العظيم، إنك على كل شيء قدير. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang dituakan sehari, didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, besar tak disebut gelar, kecil pun tak disebut nama. Kita yang berhadir pada umumnya di rumah Allah yang penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti biasanya pada minggu atau pada Senin pertama, yang kedua dan yang ketiga, kajian kita adalah tentang akidah atau tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir, materi yang kita bahas adalah khatar asyirk, bahaya dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sempat juga kita sedikit menyinggung tentang yang disebut dalam bahasa Arabnya madakhilus syirk wa turuqih. Madakhilus syirki wa turuquh. Pintu-pintu masuknya kesyirikan pada seorang hamba. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak tuntas membahas materi tersebut, maka pada pertemuan ini kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ada satu materi yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah madakhilus syirki wa turuquh, pintu masuknya kesyirikan pada diri seorang hamba, atau jalan yang akan membawa seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bahasa singkatnya adalah penyebab. Hal-hal yang menyebabkan seorang manusia terjerumus dalam mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata para ulama kita, karena bahayanya syirik itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan penjelasan tentang syirik itu tidak jelas, atau mungkin bahasa lainnya ada yang tabu-tabu atau tidak tuntas. Karena ini bahaya, suatu bahaya yang disepakati oleh semua manusia, itu akan diupayakan bahaya tersebut disampaikan kepada setiap umat manusia secara jelas, agar nanti tidak ada korban, tidak ada orang yang menjadi korban dari tindakan atau perbuatan bahaya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tuntas menjelaskan tentang kesyirikan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tak selesai dari Tuhan itu dalam menjelaskan kesyirikan.
Sebab kesyirikan itu bahaya yang sangat besar. Maka tak mungkin Allah meninggalkan seperempat setengah umpamanya dari persoalan kesyirikan itu sehingga menjadi ranah yang tabu-tabu, tidak joleh bagi umat manusia. Tak mungkin. Maka salah satu penjelasan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kesyirikan itu adalah firman Allah, yang dari firman itu nanti para ulama kita memahami bahwa jalan atau pintu masuk dalam kesyirikan itu ternyata sudah Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi jalan atau penyebab yang membuat seseorang itu jatuh dalam kesyirikan di luar dari yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam ayat itu Allah sebutkan semua pintu masuk atau penyebab yang menjerumuskan seorang hamba dalam kesyirikan. Di sebalik itu tidak ada. Itu aja penyebab. Ini yang dipahami oleh para ulama kita nanti dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat dalam surat Saba ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad. Apa yang mesti disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Serulah oleh kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, tolong sampaikan begini kepada orang kafir Quraisy, wahai Muhammad. Apa yang mesti disampaikan? Sampaikan, wahai Muhammad, serulah oleh kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Mintalah kalian kepada, suruhlah atau mintalah atau berdoalah kalian, wahai orang kafir Quraisy, kepada siapa? Atau siapa yang disuruh? Alladzina za'amtum min dunillah. Tuhan-Tuhan atau objek-objek atau berhala-berhala yang kalian yakini, wahai kafir Quraisy, sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad atas perintah Allah, wahai orang kafir Quraisy, cobalah kalian minta, cobalah kalian seru, cobalah kalian berdoa kepada sesembahan kalian itu. Berhala-berhala yang kalian anggap itu juga sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Coba minta kepada mereka, serulah mereka, berdoalah pada mereka. Minta apa? Ya, semoga kesulitan yang datang itu dibuka atau disingkap atau dihilangkan oleh Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalau sempit rezeki, mudah-mudahan lapang. Kalau ada bencana, mudah-mudahan diangkat. Mintalah itu kepada berhala-berhala yang kalian yakini dia sebagai Tuhan. Ini tantangan dari Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Wahai kafir Quraisy, silahkan atau cobalah kalian meminta, serulah berhala-berhala yang kalian yakini sebagai Tuhan itu. Minta kesembuhan, minta kelapangan rezeki, minta. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan setelah itu sifat atau kondisi dari sesembahan orang-orang kafir Quraisy itu. Apa kata Allah? La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Kata Allah, berhala-berhala yang kalian yakini sebagai Tuhan itu, mereka pertama kata Allah, la yamlikun, mereka tidak punya sedikit pun sebesar biji sawi pun kepemilikan atau kekuasaan
atas langit dan bumi. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa sesembahan yang kalian sembah itu, dia atau mereka tidak punya hak milik terhadap langit seisinya dan bumi seisi. Jadi yang punya itu Tuhan. Yang punya itu hanya saya, kata Allah. Yang kalian sembah itu, mereka tidak ada hak kepemilikan sedikit pun. Mithqala dzarrah, sebesar biji sawi pun tak punya mereka hak kepemilikan terhadap langit dan bumi ini. Tak ada kekuasaan mereka. 100% kekuasaan dan kepemilikan langit dan bumi itu hanya milik saya, kata Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, berhala-berhala yang kalian sembah itu, mereka sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan terhadap langit dan bumi seisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Kalau tadi Allah menafikan, mengatakan bahwa berhala-berhala yang kalian sembah itu, wahai kafir Quraisy, sedikit pun tidak punya kekuasaan terhadap langit dan bumi ini. Yang kedua, juga mereka tidak berkongsi dengan Tuhan dalam kepemilikan langit dan bumi. Jadi kata Allah, saya tidak pernah memberikan hak kongsi kepada mereka. Langit milik saya, bumi milik mereka. Tak begitu, kata Allah. 100% punya saya. Jadi jangan diyakini, kata Allah, sesembahan kalian itu, kalau dia tidak punya sepenuhnya, mungkin punya separuh. Berkongsi ya Tuhan. Tak. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Allah di langit dan di bumi itu tidak punya kawan berkongsi dalam kepemilikan langit dan bumi. Yang ketiga, kata Allah, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Allah juga tidak punya pembantu, penolong, baik itu di langit ataupun di bumi. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu, status mereka bukan pembantu atau penolong Allah. Sedikit pun mereka tidak menolong dan membantu Allah. Kalau pertama tadi tentang kepemilikan, mereka tak punya kepemilikan langit dan bumi 100%, juga tidak punya hak perkongsian kepemilikan langit dan bumi dengan Allah. Yang ketiga, kata Allah, mereka bukan pembantu atau pengawalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu 'indah illa liman adzina lah. Di sini Allah menyatakan bahwa yang punya syafaat, yang bisa membantu, yang bisa menolong, itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berikan itu nanti, atau katakanlah di dunia ini, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah izinkan. Jadi kalau yang tiga pertama tadi, itu memang Allah nafikan, tidak punya kepemilikan 100%, atau juga mungkin sedikit perkongsian. Juga Allah menafikan dia ada pembantu, ada penolong di langit dan bumi. Yang keempat, kata Allah, saya pemilik syafaat, saya yang membantu, saya yang menolong. Tapi nanti ataupun sekarang ada orang-orang atau hamba-hamba yang saya berikan hak untuk memberikan pertolongan atau syafaat atas izin saya. Jadi yang nomor 4 ini, Allah tidak nafikan semua. Allah tidak mengatakan bahwa hanya saya yang memberikan syafaat. Tidak. Allah mengatakan saya yang pada hakikatnya pemberi syafaat,
tapi nanti ataupun hari ini ataupun di dunia saya izinkan orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu untuk memberikan pertolongan atas izinku. Nah, di sini Allah tetapkan dirinya punya syafaat, kemudian Allah tetapkan juga selain dirinya bisa memberikan syafaat. Cuman yang perlu digarisbawahi, selain Allah itu yang memberikan syafaat, itu syaratnya biiznillah, seizin Allah. Jadi yang memberikan syafaat bukan hanya Allah nanti. Nabi Muhammad memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat, anak yang menghafal Quran nanti memberikan syafaat pada orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi yang mesti dipahami adalah pemilik syafaat pada sejatinya, pada hakikatnya hanya Allah. Tapi Allah izinkan, Allah beri izin kepada hamba-hambanya yang tertentu, yang khusus untuk memberikan syafaat. Jadi Allah berikan lisensi, Allah berikan izin. Tolong berikan syafaat. Nih, saya berikan otoritas, berilah syafaat kepada orang-orang yang kamu hendaki, kata Allah. Tapi kamu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izinku, dan orang yang kamu beri izin pun juga atas kehendakku dan kemauanku. Jadi yang berempat ini Allah tidak nafikan secara mutlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini dalam surat Saba ayat 22 sampai 23 ini, apa kata para ulama kita? Kita lihat penjelasan seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau? Ketika ayat ini beliau menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kata Ibnu Taimiyah, فَإِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ وَيَرْجُوهُ وَيَخَافُهُ إِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ مَالِكًا أَوْ شَرِيكًا أَوْ ظَهِيرًا أَوْ شَفِيعًا. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, atau orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk umpamanya, itu kemungkinannya satu dari empat penyebabnya. Jadi kalau ada orang menyekutukan Allah dengan seorang wali, dengan seorang ulama, disambungnya Tuhan jo wali itu, jo ulama, jo buya, berarti menyekutukan Allah itu, mensyirikkan Allah berarti dengan buya ini. Kenapa orang ini bisa menyekutukan Allah dengan buya ini? Kenapa bisa dia menjadikan buya ini sekutu bagi Allah? Penyebabnya, kata beliau, satu dari empat ini. Tidak keluar dari empat ini nanti. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, imma an yaj'alahu malikan. Seseorang yang menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan buyanya atau walinya atau siapa sebagai tandingan Allah, karena keyakinannya bahwa si buya ini atau objek yang menjadi sekutu Allah ini, dia yakini malikan, pemilik alam semesta ini. Jadi kalau ada orang meyakini Oceanu itu dialah pemilik alam semesta ini, pasti dia nanti jadikan orang itu sebagai sekutu bagi Allah. Itu alasan pertama. Orang yang meyakini malaikat umpamanya sebagai pemilik alam semesta ini, pemilik langit seisinya, bumi seisinya, itu dijamin nanti dia akan menyembah malaikat itu. Orang yang meyakini si fulan itu dialah yang memiliki langit dan bumi seisinya, maka dipastikan nanti dia akan menyembah atau menjadikan si fulan itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menempatkan fulan itu sudah sebagai pemilik alam semesta.
Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, kalau bukan itu alasannya, kalau bukan karena meyakini si bulan itu, si objek itu sebagai pemilik langit dan bumi, au syarikan, atau kata Ibnu Taimiyah, karena meyakini si bulan itu yang dia jadikan sekutu bagi Allah itu berkongsi dengan Tuhan dalam kepemilikan langit dan bumi. Ada bagian dari langit bumi ini yang menjadi milik si bulan itu. Si bulan itu dia yakini dia yang punya baginda ini. Dia yang punya belahan bumi yang sebelah itu. Belahan dunia itu. Kalau ini keyakinannya, besar kemungkinan nanti dia akan menyembah atau mensyirikan, menyekutukan Allah dengan si bulan itu. Kalau yang pertama meyakini si bulan atau objek yang disekutukan dengan Allah sebagai pemilik sepenuhnya, pemilik sepenuhnya. Kalau yang kedua ini berkongsi Tuhan. Tuhan punya yang ini punya yang itu. Berkongsi. Tuhan punya seperempat, yang ini punya sisanya. Si bulan punya setengah, Allah punya sisanya. Keyakinan seperti ini yang akan membuat dia jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Yang ketiga, kata beliau, kemungkinan yang ketiga, au zahiran, atau karena meyakini objek yang dia jadikan sekutu bagi Allah itu, dia tempatkan, dia anggap, dia kini sebagai mu'idan, penolong Allah. Kalau sawahnya pengawal yang membantu Allah. Kalau tidak ada pembantunya itu, tidak bisa ada Tuhan melakukan itu. Kalau tidak lewat si bulan ini, ada sampai doa umpamanya. Ini juga akan membuat seseorang itu jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau kita yakini umpamanya malaikat itu pembantu Allah, Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak dengan pembantunya ini, dengan malaikatnya ini. Maka besar kemungkinan malaikat itu kita yakini dia sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan yang ketiga, yang pertama tidak, yang kedua pun tidak, yang ketiga pun tidak. Yang terakhir mungkin penyebabnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Au syafi'an, atau dia orang yang menyekutukan Allah itu dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan makhluk, karena dia meyakini makhluk itu syafi'at, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hajat disampaikan ke makhluk juga, diyakini makhluk ini bisa mengabulkan itu walaupun Tuhan tidak mengizinkan. Artinya makhluk ini dia punya hak veto, punya hak independen. Tuhan setuju tak setuju, pokoknya kalau lah diminta kasih anu ke makhluk itu pasti terkabul. Karena si anu ini bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat, itu tidak perlu minta izin kepada Allah dan tidak perlu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat inilah kata Ibnu Taimiyah yang bisa menggiring seseorang itu nanti jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengoklah dalam fenomena, dalam kejadian sehari-hari kita. Kalau ada orang umpamanya meminta-minta kepada pohon, minta ke pohon, ke kayu, coba ditanya, kenapa Anda meminta kepada kayu ini? Minta ini, minta itu. Dia akan mengatakan, kayu ini bisa mengabulkan permintaan saya. Kenapa Anda meminta kepada dukun? Karena kepercayaannya, keyakinannya dukun ini bisa mengabulkan hajatnya. Inilah yang melatar belakangi kenapa munculnya praktek-praktek kesyirikan itu.
Karena meyakini objek itu pemilik alam semesta, atau minimal meyakini objek itu ada hak miliknya dalam alam semesta walaupun tak seduanya, atau meyakini objek itu sebagai penolong Allah. Yang keempat, meyakini bahwa objek ini bisa mengabulkan syafaat atau keinginan yang diminta. Satu dari empat ini akan ada pada setiap praktek kesyirikan yang terjadi di dunia ini. Kalau memang ia syirik. Tapi kalau bentuknya saja yang syirik, insya Allah satu dari empat ini tak akan ada. Tapi kalau praktek itu betul-betul kesyirikan, memang jole-jole syirik, dipastikan di belakang itu penyebabnya satu dari empat itu. Tak ada lain. Masalah muslimin rahimahullah, maka itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang melatar belakangi seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimahullah, kata para ulama kita, setelah kita tahu bahwa motif atau penyebab orang itu bisa masuk dalam kesyirikan adalah satu dari empat tadi, kalau kita perhatikan, kata para ulama kita, empat-empatnya ini itu semua berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya, ada namanya rububiyah Allah. Rububiyah itu kita artikan ketuhanannya Allah. Apa maksud ketuhanan Allah itu? Maksud ketuhanan Allah itu adalah Allah lah pencipta alam semesta ini. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang memberikan pengaruh pada alam semesta ini. Empat ini itu yang disebut dengan rububiyahnya Allah. Sifat khusus ketuhanan, itu deh. Sebagai pencipta satu-satunya, sebagai pengatur satu-satunya, sebagai pemilik satu-satunya, dan sebagai pemberi bekas. Pemberi bekas ini umpamanya yang mengenyangkan hanya Allah, yang membuat yang itu Tuhan, yang membuat kebakaran itu Allah, yang melukai itu Allah, dan seterusnya. Empat-empat ini itu yang disebut dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini, Allah jugalah satu-satunya pengatur alam semesta ini, Allah jugalah satu-satunya pemilik alam semesta ini, dan Allah jugalah satu-satunya yang memberikan bekas atau pengaruh dalam alam semesta ini. Kalau ini yang kita yakini, maka kita berarti meyakini Allah itu sebagai Rabb. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam aspek rububiyah. Kalau kita lihat penyebab kesyirikan tadi, kata ulama ini, keempat-empatnya tadi itu tertuju kepada rububiyahnya Allah. Yang pertama tadi, pemilik alam semesta ini 100% hanya Allah, bukan berhala-berhala yang disembah. Berarti ini berkaitan dengan kepemilikan alam semesta. Yang kedua juga demikian. Kita meyakini bahwa tidak ada perkongsian antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah. Ini juga berkaitan dengan kepemilikan atau dengan kekuasaan terhadap alam semesta ini. Yang ketiga tadi meyakini bahwa tidak ada penolong Allah. Ketika kita meyakini tidak ada penolong bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, maka itu berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah lah pengatur alam semesta ini satu-satunya, bahwa Allah juga lah satu-satunya yang memberikan bekas
yang memberikan pengaruh pada alam semesta ini. Sudah 3. Yang keempat, meyakini bahwa yang memberikan syafaat pada hakikatnya Allah. Kalau ada selain Allah yang memberikan syafaat, itu dipastikan atas izin Allah. Kepemilikan syafaat. Ini juga berkaitan dengan rububiyahnya Allah, dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah sebagai maha pengatur satu-satunya alam semesta. Maka apa kesimpulannya kata para ulama kita? Kesimpulannya kata ulama ini, ketika 4 bentuk penyebab kesyirikan itu ternyata bagian dari rububiyahnya Allah, bagian dari sifat ketuhanannya Allah yang 4 tadi, maka orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan dalam beribadah, syiriknya dalam beribadah, rusak tauhid uluhiyahnya, maka dipastikan itu karena rusak juga tauhid rububiyah. Kalau ada orang meminta kepada orang yang sudah mati, minta dia kepada orang mati, dan alasannya minta kepada orang mati itu apa? Karena orang mati ini bisa mengabulkan apa yang dia minta atas izin dengan tidak dikaitkan dengan izin Allah. Artinya orang mati ini bisa memberikan apa yang dia minta, baik Allah mengizinkan atau tidak. Pokoknya kalau minta kepada buaya mati yang ada dalam kubur selesai hajat. Oh Tuhan, ada. Pokoknya buaya aku bisa mengabulkan hajat awak. Izin Tuhan atau tidak itu dado urusan. Kalau itu keyakinan orang meminta kepada seorang buya, ulama, syekh, maka dipastikan dia sudah melakukan kesyirikan dalam ibadah namanya, tauhid uluhiyah. Coba lihat, apa penyebab dia mensyirikkan Allah dalam meminta itu dalam berdoa? Karena ada satu yang sudah rusak dalam tauhid rububiyahnya. Apa yang rusak? Dia meyakini buyanya yang meninggal ini, mursyid tarekat yang meninggalnya ini, dia yakini bisa memberikan hajat, bisa mengabulkan apa yang dia minta tanpa ada izin dari Allah. Situ rusaknya. Berarti rusak tauhid rububiyahnya, maka akhirnya dia pun menyekutukan Allah dalam berdoa atau meminta. Itu penyebabnya. Kalau ada orang datang kepada dukun meminta dengan keyakinan dukun ini bisa mendatangkan mudarat dengan izin dukun itu, tidak ada sangkut pautnya dengan izin Allah. Pokoknya dukun kok kalau minta gitu dikabulkannya bisa. Putri kali bang tuh. Soal Tuhan mengizinkan atau tidak, itu tidak ada urusan. Maka ketika dia meyakini seperti itu, maka kata para ulama kita, syiriklah orang itu. Dia sudah menyekutukan Allah. Apa sebabnya? Lagi-lagi sebabnya berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Yang seharusnya dia meyakini bahwa yang memberikan bekas, yang menyebabkan sebuah mudarat atau yang memberikan manfaat itu hanya Allah semata-mata. Tapi dia yakini bahwa dukun ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat walaupun Allah tidak izinkan. Bisa hanya membunuh orang, bisa hanya menggayung orang mati langsung. Dengan izinnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan, dengan izin Allah. Ini kata ulama kita syirik. Penyebab syiriknya adalah adu dan salah dalam tauhid rububiyahnya. Keyakinannya terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka berulang-ulang kali saya pribadi mengingatkan kita, dan saya pribadi, diri saya pribadi, bahwa berhati-hatilah dalam memvonis atau menilai perbuatan seorang muslim yang zahirnya terlihat sekilas itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dulu. Jangan langsung memvonis si anu sudah syirik. Hati-hati. Karena secara zahir mungkin ada perbuatan yang kita lihat dia melakukan kesyirikan. Tapi kita belum tahu keyakinannya terhadap rububiyahnya Allah rusak atau tidak. Kalau rusak, dan itu yang menjadi penyebab dia itu melakukan gambaran yang syirik ini, berarti betul syirik dia. Ini yang perlu dijaga. Karena ada sebagian komunitas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka mengatakan kami tidak mensyirikkan orang muslim, kami tidak mengkafirkan orang muslim, kami dituduh hanya mudah mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Persoalannya bukan mudah atau tidak mudah. Persoalannya adalah ada satu praktek di masyarakat kita yang sekilas ditengok itu nampaknya lah mensyirikkan Tuhan. Dalam menilai itu syirik atau tidak, apakah cukup dengan tampilannya itu? Tidak. Kita tengok apa motifnya tadi. 4 tadi. Ada tak 4 tadi? 4 faktornya tadi. Kalau ada, berarti rusak tauhid itu, tauhid rububiyahnya. Kalau sudah itu yang rusak, dan itu pula penyebab dia melakukan tindakan yang sekilas zahirnya syirik, maka dipastikan dia sudah melakukan kesyirikan. Maka saya sudah berikan contoh sebelumnya untuk mengingatkan kembali. Ada orang yang kita lihat dia sholat di depan kubur, karena memang masyarakat kita suka ziarah kubur para ulama, para buya-buya, para syekh-syekh yang diyakini orang soleh umpamanya. Kita datang ke situ umpamanya mau ziarah juga. Kita lihat ada penziarah itu yang sembahyang ya di depan kubur tuh. Di kuburan hanya sembahyang depan kubur tuh. Sujud di depannya ada kubur. Kalau menengok secara zahir, nampak dia sholat untuk kubur ini. Ini kuburan, dia sujud ke kubur itu. Zahirnya, iya, dia sekarang zahirnya sujud kepada kuburan. Tapi apakah kita langsung bisa meyakini dan memvonis, lah syirik orang? Tidak, belum bisa. Kita harus tahan dulu. Kita cek dulu, cross check. Nah, sudahnya sembahyang, tanya dulu, wahai Tuhan, tadi saya tengok Tuhan tadi sembahyang ke arah kubur tuh, pas depan Tuhan kuburnya, kubur syekhnya, betul lah sholat tadi? Dia jawab umpamanya iya, saya sholat tadi. Ada sholat. Kita tanya lagi, Tuhan tadi sholat menghadap kubur ini, motifnya apa? Alasannya apa? Apakah karena Tuhan meyakini syekh yang ada dalam kubur ini boleh kita sholat untuk dia, menghadap ke dia, atau alasannya apa? Dijawabnya, tidak, saya tidak meyakini seperti itu. Sholat hanya untuk Allah. Tak boleh sholat itu diberikan kepada selain Allah. Sujud hanya boleh kepada Allah. Itu contohnya tuh. Tentu bertentangan tuh. Tentu tanya lagi, kalau demikian, apa alasan Tuhan tadi sholat depan kubur nih? Kalau memang sholat itu hanya untuk Allah, sujud itu hanya untuk Allah, tapi tadi sujud Tuhan pada kubur nih, langsung depan Tuhan. Kalau memang Tuhan meyakini bahwa sujud hanya untuk Allah, sholat hanya untuk Allah,
Nah, kenapa Tuhan sujud tadi di depan kubur nih? Dia jawab umpamanya, ya karena saya tidak tahu, atau bagi saya sholat depan kubur itu boleh-boleh saja umpamanya dia meyakini seperti itu. Tidak ada larangan sholat depan kubur umpamanya. Saya belum dengar itu yang melarang sholat depan kubur. Nah, itu alasan dia umpamanya. Kalau itu alasannya, maka dipastikan orang ini tidak syirik. Kenapa? Karena alasan dia sholat dan sujud tadi bukan karena meyakini yang dalam kubur itu boleh diberikan sujud dan sholat, tapi alasannya karena tidak tahu. Dia menganggap bahwa boleh-boleh saja kita sholat, di kuburan kita boleh sholat ada kubur itu, dengan alasan Ka'bah pas pula ke sana depan itu. Berarti orang ini tidak sedang melakukan kesyirikan. Tinggal lagi kita ingatkan bahwa ada larangan dalam agama kita sembahyang menghadap kuburan. Kuburan tidak ada batinya tuh. Anak boleh gitu sembahyang langsung menghadap kuburan tuh. Akhirnya sampaikan demikian. Nah, begitu caranya. Jadi tidak boleh dengan menengok zahirnya langsung lapun syirik buat Tuhan tuh. Ini yang mesti kita paham. Satu contoh lagi yang sudah sampaikan. Umroh kita umpamanya kita mau ziarah kubur Nabi. Pas kawan yang depan kita dia berhenti menghadap ke kubur Nabi, angkat tangan dia. Terdengar pula ucapannya, wahai Muhammad, tolong sembuhkan anak saya di Indonesia sekarang. Yang kita dengar zahir itu, minta ke Nabi itu, kita minta ke Tuhan. Zahir itu, zahirnya syirik itu. Minta ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi, kata dia, sembuhkan anak saya. Zahirnya ucapan orang yang kita lihat, yang kita dengar tadi, zahirnya minta kepada Nabi Muhammad, tidak minta kepada Allah. Boleh kita langsung syirikkan dia? Tak boleh. Kembali lagi kita harus cross check dulu. Tuhan, tadi saya tengok Tuhan berdoa tadi, ya kata dia, meminta tadi, ya, minta ke Tuhan atau minta ke Nabi? Kita tanya sedetail itu. Kata dia minta ke Tuhan lah. Tak mungkin lah minta ke selain Tuhan. Kalau begitu kenapa Tuhan dari saya dengar, wahai Muhammad, wahai Nabi, tolong sembuhkan anak saya, kan minta kepada Muhammad tuh. Kata dia umpamanya, itu maksud saya itu memohon kepada Nabi Muhammad, tolong minta ke Tuhan. Wahai Muhammad, minta ke Tuhan, tolong sembuhkan anak saya, wahai Tuhan. Saya memohon kepada Nabi Muhammad, tolong wahai Nabi Muhammad, mintakan ke Tuhan teh, doaan ke Tuhan teh, supaya anakmu yang di Indonesia itu disembuhkan Allah. Itu maksudnya. Berarti dia meminta sebetulnya pada Allah, tapi lewat Nabi Muhammad. Bukan meminta ke Nabi itu supaya menyembuhkan anaknya. Dia meyakini Allah yang menyembuhkan anaknya. Tapi kenapa yang dia minta ke Nabi? Lewat Nabi. Wahai Nabi, tolong minta ke Tuhan. Tolong Tuhan minta ke Tuhan supaya Tuhan itu sembuhkan anak saya. Itu alasan yang umpamanya. Nah, kalau ini alasannya, maka para ulama kita tetap mengatakan bahwa ini belum bisa divonis syirik. Belum bisa. Kenapa? Karena dia tetap meyakini Allah yang memberikan kesembuhan. Terus kenapa dia minta pada Nabi? Kenapa tidak langsung ke Tuhan? Di situ para ulama kita ada yang mengatakan haram mode itu tuh. Langsung aja ke Tuhan, wahai Allah, sembuhkan anak saya. Atau ya Allah, dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, sembuhkan anak saya. Tidak perlu, wahai Nabi, sembuhkan anak saya. Wahai Nabi, mintakan ke Tuhan untuk menyembuhkan anak saya. Tidak perlu. Haram hukumnya. Setengah ulama mengatakan itu. Setengah ulama mengatakan tidak haram. Nah, begitu. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.